Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita senantiasa curahkan kepada Nabi serta Rasul kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau, insya Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai tema yang baru, yaitu tentang keutamaan dari matahari, bulan, dan bintang dalam pandangan Islam. Lalu, kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Jika begitu, silahkan kepada teman-teman untuk menyimak video ini hingga selesai ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meyakini dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang tercipta dalam kehidupan ini tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu makhluk yang bernama manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Tentunya juga termasuk makhluk yang hidup ataupun makhluk yang mati. Dan teman-teman perlu diketahui, pada pertemuan ini kita akan membahas keutamaan dari matahari, bulan, dan bintang dalam pandangan Islam. Apa saja ya keutamaan dari benda-benda langit tersebut? Baik, kalau begitu langsung saja kita melakukan pembahasan ya. Tahukah teman-teman bahwa matahari, bulan, dan bintang merupakan benda-benda langit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah teman-teman mengetahui alasan benda-benda langit tersebut termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, teman-teman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan benda-benda langit tersebut sebagai nama surah di dalam Al-Quran, antara lain Quran surah Asy-Syams, surah ke-91 dalam Al-Quran yang memiliki arti matahari. Kemudian Quran surah Al-Qamar, surah ke-54 dalam Al-Quran yang artinya bulan. Lalu Quran surah An-Najm, surah ke-53 dalam Al-Quran yang artinya bintang. Kemudian matahari dan bulan. Ternyata benda langit tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai alat tolak ukur perhitungan waktu dalam kehidupan manusia. Di antaranya perhitungan waktu hari, bulan, dan tahun. Hal ini dapat kita ketahui dari Quran surah Al-An'am surah ke-6 dalam Al-Quran ayat ke-96 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan.
Lalu dapat kita ketahui juga dari Quran surah Ar-Rahman surah ke-55 dalam Al-Quran ayat ke-5 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Nah, teman-teman perlu diketahui ya, bahwa dalam sistem perhitungan waktu dalam kehidupan ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan perhitungan waktu Masehi atau Syamsiyah dan Hijriyah atau Qamariyah. Teman-teman dapat melihat perbedaannya sebagai berikut. Kemudian bintang. Ternyata benda langit tersebut juga memiliki keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai perhiasan langit dan alat pelempar syaitan. Hal ini dapat kita ketahui dari Quran surah Al-Mulk surah ke-67 dalam Al-Quran ayat ke-5 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Lalu perlu diketahui juga ya teman-teman, bahwa bintang juga memiliki keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai petunjuk arah bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Hal ini dapat kita ketahui dari Quran surah An-Nahl surah ke-16 dalam Al-Quran ayat ke-16 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan Dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Dalam kehidupan ini, pasti kita pernah mendengar dan mungkin melihat secara langsung yang namanya bintang jatuh. Tahukah teman-teman, dalam agama Islam, ternyata di saat itulah syaitan sedang dilempari oleh para malaikat-malaikat karena berusaha mencuri berita di langit. Namun, perlu diketahui juga bahwa orang-orang kafir dahulu hingga saat ini jika melihat bintang jatuh, pasti mereka berdoa untuk mengabulkan permohonan atau yang biasa disebut make a wish. Hal ini tidak dibenarkan dalam agama Islam karena perbuatan tersebut termasuk dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sekarang tinggalkan ya perbuatan itu jika melihat bintang jatuh. Bagaimana teman-teman tentang keutamaan dari matahari, bulan, dan bintang dalam pandangan Islam? Semoga dapat dipahami ya. Baik teman-teman, semoga dengan pembahasan materi di tema baru ini dapat menambah wawasan ilmu kita dan nilai keimanan kita dalam berislam ya. Sekian dari pembahasan hari ini.
Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.